Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4577-4582. Saya mencari Anda untuk berbicara tentang batu roh peri, bukan untuk hal lain. Dev berkata kepada pria parubaya berjubah hijau. Jika kamu ingin menjual batu roh peri, pergi saja ke meja depan untuk berdagang, kamu tidak perlu mencariku. Setelah berbicara, pria parubaya berjubah hijau itu hendak pergi. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar ingin menarik garis dengan Dev, dan dia tidak ingin melihat Dev lagi. Lagi pula, apa yang mereka lakukan adalah kehilangan akal, dan mereka harus menghukum 9 suku. Saya tidak ingin menjual, saya ingin membeli. Dev berkata, membeli batu roh peri. Pria parubaya berjubah hijau itu terkejut, lalu berkata, kami membeli batu roh peri di sini, dan kami tidak menjualnya. Jika Anda ingin membeli batu roh peri, pergilah keluar kota binatang. Jika Anda membeli batu roh peri secara pribadi di kota binatang, Anda akan ditangkap dan masuk penjara. Dev tidak berbicara, tetapi langsung mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan melemparkannya ke depan pria parubaya berjubah hijau itu. Ini deposit saya butuh banyak batu roh peri. Katanya Dev. Pria parubaya berjubah hijau itu melirik koin semangat emas ungu. Meskipun matanya berwarna keemasan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang saya katakan, kami tidak akan menjualnya. Tidak ada gunanya berapa banyak uang yang Anda berikan. Paman Qian memintaku untuk datang, Dev mengatakan tentang Paman Qian itu. Qian tua. Pria parubaya berjubah hijau mengerutkan kening, orang ini, mengapa kamu tidak sekalian mengatakan semuanya kepada dunia luar? Ini terlalu tidak jujur. Saya tidak memiliki batu roh peri di tangan saya untuk dijual kepada Anda sekarang. Kumpulan batu roh peri yang diperoleh telah diserahkan ke rumah penguasa kota. Dev melihat pria parubaya berjubah hijau, pria ini jelas tidak ingin berbisnis dengan dirinya. Lupakan saja jika kamu tidak menjualnya, maka aku akan mencari orang lain untuk membelinya. Jika aku ketahuan, aku akan mengatakan semuanya. Dev mengambil koin roh emas ungu dan berencana untuk pergi. Ketika pria parubaya berjubah hijau mendengar ini, dia langsung menghentikannya, dan berkata tanpa daya, rekan Taois, saya punya sesuatu untuk didiskusikan. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu menyerah, bukankah kamu akan bunuh diri? Mengapa repot-repot? Saya tidak takut, saya akan bunuh diri jika itu masalah besar, tetapi Anda harus menghukum 9 suku. Dev mengancam pria parubaya berjubah hijau. Hei, aku hanya berbicara dengan santai. Bukankah kamu hanya menginginkan batu roh peri? Aku akan memberikannya padamu. Sebanyak yang Anda mau, beritahu saya berapa banyak. Pria parubaya berjubah hijau itu bersemangat dan mulai menyenangkan Dev. Semakin banyak batu roh peri yang Anda punya, semakin baik. Harga dapat diberikan kepada Anda dengan harga tertinggi. Saya pasti akan membiarkan Anda mendapat untung dari transaksi ini. Setelah Dev berbicara, dia melemparkan sekantong koin roh emas ungu ke tangan pria parubaya berjubah hijau. Tidak masalah, saya akan membantu Anda membelinya, tetapi mungkin perlu beberapa saat. Lagi pula, saya harus membayarnya di rumah penguasa kota. Kata pria parubaya berjubah hijau itu. Tidak masalah, aku bisa menunggu. Dev tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan kota binatang untuk saat ini, dan tidak masalah untuk menunggu sebentar. Rekan Taois, karena kita telah bekerja sama, kita harus mengenal satu sama lain dengan jujur. Namaku Judson Liu. Saya adalah penanggung jawab di toko akuisisi ini, yang merupakan setengah dari kantor publik. Pria parubaya berjubah hijau itu mengikuti dan memperkenalkan dirinya. Nama saya Dev Chen. Dev mengulurkan tangannya dan mengguncangnya dengan Judson. Rekan Taois Liu, berapa banyak toko untuk akuisisi batu roh peri semacam ini yang ada di seluruh kota binatang? Bukankah kamu dari rumah penguasa kota? Dev bertanya. Diperkirakan ada lebih dari selusin toko akuisisi reguler di seluruh kota binatang. Saya hanya setengah dari orang-orang di rumah penguasa kota. Saya membantu rumah penguasa kota mengumpulkan batu roh peri. Rumah penguasa kota tidak memberi saya sumber daya apapun. Saya bekerja untuk rumah penguasa kota tanpa bayaran sekarang, tetapi ada satu keuntungan, yaitu, saya dapat beroperasi secara diam-diam dan mencegat beberapa batu peri sendirian. Seperti beberapa biksu yang membeli batu roh peri secara pribadi, jika ditemukan, mereka akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Judson berkata dengan detail.
Mendengarkan Judson menyebutkan penjara, Dev mengingat pohon kuno yang menjulang tinggi di penjara, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, rekan Taois Liu, kamu sudah lama berada di kota binatang, tahukah kamu mengapa ada pohon kuno yang menjulang tinggi di tengah-tengah penjara? Dan akar pohon itu tumbuh dengan rumit di dalam sel, mengapa penjara tidak berganti tempat? Apakah kamu pernah ke penjara? Kemana kamu pergi dan apa yang kamu lakukan? Judson tahu bahwa Dev berasal dari dunia luar, dan Dev tidak memiliki kontak dengan kota binatang, jadi dia tidak mengerti mengapa Dev pergi ke penjara. Teman saya punya saudara laki-laki yang dipenjara di penjara besar, jadi saya pergi dan melihatnya. Dev menjelaskan. Penjara itu. Judson baru saja membuka mulutnya, tapi tiba-tiba menutupnya. Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya akan membawa Anda ke restoran dan berbicara sambil makan. Dev mengangguk dan berkata, oke. Dev tahu, mungkin ada yang memonitor di toko ini, atau orang itu berasal dari rumah penguasa kota. Judson tidak terlalu bebas di sini. Dev mengikuti Judson keluar dari ruangan, keduanya dengan senyum di wajah mereka. Sekarang mereka telah setuju untuk bekerja sama, dan kedua belah pihak saling menguntungkan, tentu saja semua orang senang. Melanie, kamu kembali ke penginapan dan menungguku. Aku hendak melakukan sesuatu. Ngomong-ngomong, aku akan melihat apakah aku bisa mengeluarkan kakakmu. Dev berkata pada Melanie. Ketika Melanie mendengar bahwa Dev sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan saudara laki-lakinya, dia langsung bersemangat. Oke, kalau begitu aku akan kembali ke penginapan dan menunggumu. Melanie mengangguk. Setelah Melanie pergi, lalu Judson melihat punggung Melanie, lalu tersenyum tipis dan berkata, berkah rekan Taois Chen tidak dangkal. Menurut analisis penglihatan saya, wanita ini seharusnya masih menjadi putri tertua Huang Hua. Rekan Taois Liu, jangan menertawakan hal itu, ayo pergi. Dev terdiam beberapa saat, Judson ini menganggap dirinya sebagai seseorang. Judson mengajak Dev untuk mencari restoran. Restoran ini sangat megah, dan orang-orang yang datang dan keluar juga kaya dan berkuasa. Bos Liu. Begitu dia masuk ke restoran, seorang penjaga toko dengan hangat menjamu Judson. Dapat dilihat bahwa Judson sering berkunjung ke sini. Hari ini saya mengajak teman saya untuk menyiapkan anggur dan sayuran terbaik dari tempat Anda, dan menyiapkan kotak Tianzi untuk saya. Setelah Judson selesai berbicara, dia melemparkan lusinan koin roh langsung ke penjaga toko junior. Penjaga toko junior setuju dengan kata-kata Judson, dan mengundang Judson ke restoran. Kemudian dia memimpin Dev dan Judson ke lantai 2 dan memasuki sebuah kotak yang sangat mewah. Begitu Dev masuk ke dalam kotak, dia bisa merasakan aura kaya terus mengalir ke tubuhnya, perasaan yang menyegarkan, sangat nyaman. Dev tahu, pasti ada formasi di dalam kotak ini, jadi dia akan merasa seperti ini. Orang-orang yang berbisnis di kota binatang ini memang memiliki pemikiran. Kamar pribadi Tianzi adalah yang terbaik di seluruh restoran. Kebanyakan orang yang ingin makan di sini tidak memenuhi syarat untuk itu. Kita akan bicara sambil makan sebentar. Tidak ada yang akan mendengar kita berbicara di tempat ini. Judson mempersilakan Dev untuk duduk dan berbicara. Sepertinya jika kamu punya uang, kamu bisa menikmati hidup nyaman di kota binatang. Dev melirik kotak itu dan berkata, tentu saja, hanya saja setelah bertahun-tahun terisolasi di kota binatang, sumber daya sudah sangat langka, jadi berisiko pergi ke dunia luar. Judson berkata, tahukah kamu untuk apa penguasa kotamu membeli begitu banyak batu roh peri? Dev bertanya. Entahlah, kami hanya bertanggung jawab atas akuisisi tersebut. Adapun untuk apa penguasa kota menggunakan batu roh peri, kami tidak tahu. Batu roh peri itu harusnya digunakan untuk berkultivasi. Saya mendengar bahwa penguasa kota kami telah berada di transformasi negeri peri. Judson berkata, Master Transformasi Negeri Peri. Untuk sesaat Dev terdiam, jika penguasa kota binatang City benar-benar master di transformasi negeri peri, dia berada di kota binatang saat ini, itu terlalu berbahaya. Saya baru saja mendengarnya. Penguasa kami kita tidak sering muncul. Urusan kota binatang pada umumnya menjadi tanggung jawab 3 jenderal binatang di bawah penguasa kota. Zhang Tua itu adalah pejabat di bawah salah satu jenderal binatang buas, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan benda yang bisa menunjukkan jalannya. Judson tidak keberatan tentang Dev sekarang. Aku baru saja bertanya padamu, ada pohon kuno di penjara, bagaimana dengan itu? Dev juga ingin bertanya kepada Judson tentang pohon kuno di penjara. Dia selalu merasa ada yang salah dengan pohon kuno itu. Tapi sebelum dia selesai berbicara,
ada pertengkaran di luar pintu. Tuan Qiyu, benar-benar ada tamu di kotak Tianzi, kalau tidak, saya akan mengatur kotak Tianzi untuk Anda, kan? Persetan denganmu, Lao Su menginginkan kotak Tianzi, siapa yang ada di dalamnya, suruh dia keluar dari sana. Segera setelah itu, pintu kotak Tianzi langsung dibuka. Beberapa biksu muda masuk, diikuti oleh penjaga toko junior yang tak berdaya. Para biksu muda ini semuanya berpakaian bagus, dan mereka seharusnya terlihat seperti anak laki-laki dari keluarga kaya. Terutama pemuda terkemuka, dengan kipas lipat di tangannya, memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Saya tidak tahu siapa yang ada di dalam kotak Tianzi. Ternyata Bos Liu. Biksu muda terkemuka melihat Judson dan berkata dengan dingin. Ternyata Tuan Muda Qiyu, saya tidak tahu mengapa ada di sini hari ini. Sepertinya Anda datang ke sini untuk makan malam. Judson buru-buru bangkit dan berkata kepada Tuan Muda Qiyu. Hari ini, saya akan makan dan minum bersama beberapa teman. Kami hanya menyukai kotak Tianzi ini, dan kami berharap Tuan Liu akan memberi kami tempat. Tuan Muda Qiyu itu berkata pada Judson. Meskipun apa yang dia katakan sangat sopan, ada sedikit perintah dalam nadanya. Tuan Muda Qiyu, saya juga mengobrol dengan teman saya. Tapi saya tidak akan tinggal lama. Kamu bisa. Sebelum Judson selesai berbicara, seorang biksu di belakang Tuan Muda Qiyu mendengus dingin, pria dengan marga Liu, Anda meminta kakak Qiyu untuk keluar dari sini untuk memberi Anda wajah. Jangan berpikir bahwa karena Anda mengumpulkan batu roh peri untuk rumah penguasa kota, Anda akan merasa luar biasa. Jika kamu membuat kakak Qiyu kesal, percaya atau tidak, aku akan menamparmu beberapa kali, lalu membiarkanmu keluar dari sini. Ekspresi Judson merosot dan alisnya mengerutkan kening, terutama di depannya, dia ditakuti oleh pemuda itu terlalu memalukan. Kamu ini apa? Ini adalah kota binatang. Siapapun yang berani menggunakan aura untuk menyerang tanpa izin akan ditangkap dan dikirim ke penjara. Judson berkata. Lelucon, bahkan jika kakak Qiyu menamparmu 2 kali, apakah menurutmu ada yang berani menangkapnya untuk penjara? Biksu muda itu menyeringai. Tuan Liu, apakah menurutmu aku akan dibawa pergi jika aku menamparmu beberapa kali? Tuan Muda Qiyu itu berjalan langsung di depan Judson dan bertanya dengan angkuh. Merasakan arogansi Tuan Muda Qiyu, Judson sangat marah, tetapi pada akhirnya dia menelannya. Oke, kami pergi. Judson berkata tanpa daya, dan mengajak Dave pergi. Dan Tuan Muda Qiyu dan yang lainnya dengan angkuh masuk ke ruang pribadi Tianzi. Penjaga junior di toko membawa Judson dan Dave ke kamar pribadi lainnya. Meskipun tidak lebih baik dari kamar pribadi Tianzi, itu tidak terlalu buruk. Sial, Yusef Qiyu ini terlalu berlebihan. Karena ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang besar, dia bahkan tidak berani mendengarkan aturan kota binatang. Setelah duduk, Judson berkata dengan marah. Saya tidak berpikir anak itu berada di alam yang tinggi. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, saya bisa mengalahkannya untuk Anda. Dave melihat tatapan marah Judson, tersenyum tipis. Tidak, ketika Judson mendengar ini, dia buru-buru berhenti dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya di kota binatang. Jika Anda tertangkap dan dipenjara, Anda akan mati. Itu hanya tamparan di wajah, apakah masih bisa dijatuhi hukuman mati? Dave tidak peduli. Itu tidak akan dijatuhi hukuman mati, tetapi begitu Anda masuk penjara, akan sulit untuk keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum Anda akan tersedot sampai kering dan mati. Judson berbisik. Mengisap orang hingga kering. Dave sedikit terkejut. Judson panik sesaat. Dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan tanyakan, kamu hanya harus mengikuti aturan, dan jangan sampai masuk penjara. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya baru saja bertanya kepada Anda tentang pohon kuno yang menjulang tinggi di penjara, dan Anda tampaknya telah menghindarinya. Apakah pohon kuno itu aneh? Apakah ada formasi sihir yang digunakan di penjara? Dave bertanya Judson. Oh, jangan tanya, cepat makan. Judson tidak ingin membiarkan Dave bertanya lagi. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan memberitahumu tentangmu. Dave mengancam Judson Tentan pergi ke dunia luar lagi. Ketika Judson mendengar ini, dia menghela nafas tanpa daya dan berkata, faktanya, penjara kota binatang ini sama sekali tidak menahan tahanan, tetapi formasi penyerap roh yang sangat besar. Pohon kuno itu menyerap kekuatan spiritual biksu di dalam sel. Setelah kekuatan spiritualnya terkuras, biksu itu akan meninggoy.
Dan kekuatan spiritual yang diserap ini disimpan di pohon kuno, dan kemudian digunakan oleh orang dari rumah penguasa kota. Kota binatang memiliki sumber daya yang relatif sedikit, jadi orang di rumah penguasa kota binatang hanya bisa berlatih dengan cara ini. Ini adalah rahasia dari rumah penguasa kota. Jika Zhang Tua tidak memberitahuku, aku juga tidak akan mengetahuinya. Jangan bicara omong kosong lagi. Judson menasihati Dev, karena takut Dev berbicara. Bagaimanapun, ini adalah rahasia tingkat tinggi dari rumah penguasa kota. Jika ini tersebar, saya khawatir kota binatang akan kacau balau, dan siapa yang mengetahuinya akan ditangkap dan dipenjara. Ketika Dev mendengarnya, dia langsung mengerti mengapa aturan kota binatang ini begitu ketat, dan seseorang akan masuk penjara jika orang itu melakukan kesalahan. Ternyata ada hal seperti itu di baliknya. Tidak heran ketika Dev melihat saudara laki-laki Melanie, seluruh tubuhnya terlihat seperti akan mati. Ada juga jejak hisapan yang terdeteksi di dalam sel, yang ternyata merupakan penyerapan kekuatan spiritual dari dalam tubuh biksu. Selain itu masih tidak terlihat, sehingga secara tidak sadar kekuatan spiritual dari para biksu itu tersedot keluar dan pada akhirnya mati. Pada saat ini, Dev tiba-tiba menjadi tertarik pada pohon kuno itu. Tapi pohon kuno itu ada di tengah penjara, dan tidak ada cara untuk mendekati pohon kuno itu. Jika dia hendak memasuki penjara dengan kunjungan, akan sulit untuk mendekati pohon purba tersebut. Lagi pula, waktu kunjungan sangat terbatas. Dev sedikit mengerutkan kening, berpikir. Saat ini, hanya jika Anda melanggar aturan kota binatang dan tertangkap di penjara, Anda punya waktu dan kesempatan untuk mendekati pohon kuno. Sama halnya ketika Anda sedang mencari waktu untuk melarikan diri. Dev telah mengamati formasi di sekitar penjara. Jika dia ingin mematahkan formasi dan pergi, itu masih sangat sederhana untuk Dev. Di kamar pribadi, Dev makan dengan sedikit linglung, sepenuh hatinya memikirkan pohon kuno. Menyerap kekuatan spiritual biksu dan menyimpan di pohon kuno. Pohon kuno itu lebih berharga daripada sumber daya apapun. Setelah makan, Dev mengikuti Judson keluar dari kamar pribadi. Tepat pada waktunya, Yusef juga keluar dari kotak Tianzi bersama beberapa temannya. Di depan Judson dan Dev, beberapa dari mereka ada di belakang, turuni tangga bersama. Menyingkir, merengek seperti babi. Seorang biksu muda berteriak keras, menyuruh Dev dan Judson memberi jalan. Meskipun Judson sangat marah, dia hanya bisa mencondongkan tubuh ke samping. Dan Dev berdiri tak bergerak, lalu berbalik untuk melihat biksu yang berteriak itu dan berkata, "Apakah ini rumahmu?" Tidak. Biksu itu berkata. "Ini bukan rumahmu," kamu berteriak, "mengapa aku harus memberi jalan untukmu? Jika kamu memanggilku ayah, aku akan memberimu jalan." Dev berkata kepada biksu itu. Persetan. Biksu itu sedang terburu-buru, jadi dia hendak menyerang Dev. Tapi dia dihentikan oleh Yusef, "Jangan tertipu, dia sengaja membuatmu marah dan memintamu melakukannya, dan kamu dibodohi begitu kamu melakukannya." Ketika biksu itu mendengar ini, dia buru-buru mundur beberapa langkah. "Nak, siapa kamu? Tidakkah kamu melihat bahwa Judson juga dengan patuh mundur? Sekarang kamu menyingkir dan berteriak dengan hormat, aku tidak akan memukulmu." Yusef menatap Dev dengan arogan dan berkata, "Biksu-biksu di belakangnya pasti akan dihukum, tetapi dia akan baik-baik saja jika dia yang akan melakukannya, jadi Yusef berencana untuk melakukannya sendiri." "Persetan denganmu." Dev langsung meraih kerah Yusef dan tiba-tiba, boom! Tubuh Yusef jatuh langsung dari lantai atas, menghancurkan meja, dan menghancurkan lubang yang dalam di tanah. Jika ini adalah orang biasa, dia mungkin akan mati. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, suasana menjadi sunyi, bahkan suara jarum yang jatuh bisa terdengar. Banyak biksu yang sedang makan di lantai bawah melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan di depan mereka satu per satu. Anda harus tahu bahwa Beast City tidak diperbolehkan melakukan apapun. Sekarang ada orang yang berkelahi, dan itu masih anggota dari keluarga Qiyu. Siapa yang begitu berani? Berani jadi sombong. Kau. Mata Judson membelalak, mulutnya membelalak, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak pernah mengharapkan itu. Dev sangat impulsif. Dia mengambil tindakan segera setelah dia tidak setuju dengan apa yang dia katakan, tanpa ragu sedikit pun, sehingga Yusef bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ini adalah kota binatang, bukan dunia luar. Apakah kamu bercanda? Judson tidak percaya Dev melakukan ini, tapi pemandangan di depannya harus membuatnya percaya. Apakah ini kasus anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau?
Nak, beraninya kamu memukulku, kamu mencari kematian. Yusef bangkit, tubuhnya tidak terluka, tapi wajahnya tidak bisa sombong lagi. Terlalu memalukan untuk dilempar ke bawah di depan begitu banyak orang. Wajah Yusef memerah, tubuhnya berlumuran minyak, seperti pengemis, menatap dan mengaum. Di Beast City, dia adalah satu-satunya yang mengalahkan orang. Kapan dia dipukuli? Beberapa teman yang dibawa oleh Yusef juga turun satu demi satu saat ini, membantu Yusef. Lari, lari, saat tim penegak hukum datang, kamu sudah selesai. Judson akhirnya bereaksi dan mengingatkan Dave dengan suara rendah. Tapi sebelum ada gerakan, terdengar langkah kaki di luar restoran. Terlalu lancang untuk membuat keributan di kota binatang. Saat pintu restoran dibuka, seorang biksu berpakaian putih, memancarkan kekuatan spiritual, dan memegang pedang, bergegas masuk. Di belakangnya, ada lebih dari selusin penjaga dengan senjata panjang. Melihat pemandangan ini, semua orang menyingkir. Lagi pula, di kota binatang, hanya penjaga rumah penguasa kota ini yang memenuhi syarat untuk memancarkan aura. Jika orang lain dengan santai mengeluarkan aura mereka dan menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mengeksplorasi berbagai hal, mereka juga akan ditangkap. Melihat penjaga datang, Yusef mengarahkan jarinya dan berkata, itu dia memukulku dengan tangannya. Yusef masih ingin melakukannya sendiri dan memukulinya, tetapi sekarang para penjaga ada di sini, tidak perlu melakukannya sendiri. Tuan Muda Qiyu. Biksu berbaju putih itu terkejut saat melihat Yusef. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang di Beast City berani memukul anggota keluarga Qiyu. Jika dua biksu kecil yang marah karena sesuatu, itu masuk akal. Tetapi jika Anda melakukan sesuatu kepada keluarga Qiyu di Beast City, apakah ini karena Anda tidak suka hidup terlalu lama? Ini terlalu melanggar hukum. Nak, jangan berani melakukannya di Beast City, ayo pergi tanpa perlawanan. Biksu berpakaian putih itu mengarahkan pedangnya dan berkata, aku akan pergi denganmu. Dave tidak berbicara. Judson, yang berada di samping, melihat ini. Dave dengan mudah setuju untuk mengikutinya. Jika dia di penjara, dia akan mati. Tunggu sebentar, meskipun dia bergerak, dia tidak meledak dengan kekuatan spiritual, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dan Tuan Qiyu tidak terluka, dia hanya terjatuh. Kami bersedia membayar, tidak bisakah Anda melepasnya? Judson berkata kepada biksu berpakaian putih itu. Biksu berbaju putih melirik Yusef, dia meminta pendapat Yusef. Jika pihak lain benar-benar membayar mahal, Yusef akan memaafkannya, dan dia tidak perlu masuk penjara. Lao Su tidak kekurangan uang, dia harus dipenjara untuk menderita. Yusef berkata dengan ekspresi marah. Tuan Muda Qiyu. Judson ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yusef melambaikan tangannya dan berkata, kamu benar-benar berbicara omong kosong lagi, aku akan menangkapmu juga. Ketika Judson melihat ini, dia tidak berani berbicara untuknya. Ikutlah dengan kami. Biksu berbaju putih selesai berbicara dan pergi dengan Dave. Dan Yusef itu mencemooh dengan penuh kemenangan, dan meninggalkan restoran dengan beberapa pengikut. Judson sedikit gelisah, dan mengikutinya dengan cermat, berniat menyuap biksu putih setelah Yusef pergi. Rekan Taois Liu, pergilah ke penginapan dan temanku untuk tidak berlarian di penginapan. Saya akan keluar dalam beberapa hari. Dave berkata pada Judson. Biksu berbaju putih tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dave. Dia tidak melihatnya dikurung di penjara besar dan dibebaskan dalam beberapa hari. Kecuali jika Anda tersedot ke dalamnya dan mengering lalu Anda akan mati. Kecuali jika keluarga Anda bersedia membayar mahal, Anda dapat menebus orang tersebut. Biksu yang baru saja dikurung adalah yang paling berharga, bagaimana dia bisa dibebaskan? Biarkan aku memikirkan jalan untukmu, kamu bertahan di penjara, jangan bicara omong kosong. Aku akan pergi ke Zhang Tua untuk memikirkan suatu cara, dia pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Judson akan mengeluarkan Dave. Dia tidak takut Dave masuk penjara, dia takut Dave akan menceritakan beberapa hal. Jika mencapai rumah penguasa kota, maka beberapa dari mereka akan berakhir. Kamu tidak perlu memikirkan cara untuk menyelamatkanku, aku akan menjelaskan urusanmu, kamu hanya harus melakukannya dengan baik. Dave berkata pada Judson. Dave berniat memasuki penjara untuk melihat pohon purba. Jika benar-benar ada banyak kekuatan spiritual biksu yang tersimpan di dalamnya, dia bisa mengambil semuanya. Jika Anda baru saja masuk dan tidak sempat menyelesaikannya, Anda akan ketahuan oleh seseorang, itu akan rugi. Jadi, jangan biarkan Judson mengurus dirinya sendiri. Jika dia ingin pergi, dia dapat dengan mudah meninggalkan penjara.
Formasi di sekitar penjara tidak akan bisa menahan Dev. Judson tidak mengerti apa yang ingin Dev lakukan, dan karena Dev tidak membiarkan dirinya untuk menyelamatkannya, Judson hanya bisa setuju. Dev mengikuti biksu berpakaian putih ke penjara yang diselimuti kabut putih. Setelah biksu berbaju putih berkomunikasi dengan kapten penjara itu, dia menyerahkannya secara langsung. Sang kapten melirik Dev, sedikit mengerutkan kening, dan berkata, "Mengapa kamu terlihat sedikit akrab, di mana aku melihatmu? Wajahku mungkin terlihat tidak asing bagimu." Dev berkata, dia tidak ingin kapten mengenalinya. Dia baru saja ke penjara kemarin dan ditangkap hari ini. Jika dia memiliki otak kecil, dia pasti akan curiga. Ikutlah denganku. Kapten Zhou memimpin Dev menuju sel bawah tanah. Tanpa diduga, kali ini, tempat Dev ditahan ternyata adalah sel tempat Dev mengikuti Melanie kemarin. Mungkin banyak biksu di sel di sini yang telah meninggal, sehingga ada banyak sel kosong. Setelah memasukkan Dev ke dalam sel, Kapten Zhou berkata, "Nak, tidak ada aturan di penjara. Selama Anda tidak melarikan diri, Anda bisa melakukan apa saja. Jangan berpikir untuk berlatih di sini. Tidak ada aura sama sekali. Istirahatlah di sel. Seseorang akan mengantarkan makan 3 kali sehari. Tanpa aura, Anda tidak akan mati kelaparan. Akan ada waktu yang tetap bagi Anda untuk keluar dan mencari udara segar. Anda tidak perlu melakukan apapun. Lebih nyaman di sini daripada di luar." Jika dia tidak mengetahui peran penjara ini, dia akan benar-benar berpikir bahwa perawatan sel ini sangat baik. Dimengerti. Dev mengangguk. Setelah Kapten Zhou pergi, saudara laki-laki Melanie di sel sebelah berbicara, "Rekan Taois, mengapa Anda terjebak? Mengapa aku sedikit akrab dengan suaramu?" Karena ada tembok satu sama lain, saudara laki-laki Melanie dapat mendengar suara Dev, tetapi dia tidak dapat melihatnya. "Saya baru saja memukul seseorang dengan tangan saya, dan kemudian saya dikurung. Saya tidak tahu berapa lama saya akan dikurung." "Rekan Taois, apa alasanmu dikurung?" Dev bertanya kenapa saudara laki-laki Melanie di penjara. "Heiyah," saudara laki-laki Melanie menghela nafas, "saya menemukan seorang kultivator wanita dan melakukan kultivasi ganda. Kami melakukan kultivasi ganda bersama sekali, tetapi dia meminta saya untuk 100 koin roh emas ungu. Di mana saya punya begitu banyak uang. Dia menggugat saya dengan tuduhan memperkosanya, dan kemudian saya ditangkap. Aku benar-benar sial." Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak heran Melanie tidak mau membicarakan bagaimana kakaknya ditangkap. Hal semacam ini benar-benar tidak terlalu mulia. Bersambung.